Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 82. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, Bapak Ibu saudaraku seiman, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim, yang insya Allah semua kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam Jumat yang barokah ini. Allah telah lembutkan hati kita untuk dapat hadir memenuhi undangan Allah melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Semoga solat maghrib yang kita laksanakan tadi diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sabarkan pula hati kita untuk duduk di majelis ilmu yang sangat mulia ini. Thalabul ilmu faridatan ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di usia tua kita ini tidak mungkin rasanya kita duduk lagi di bangku MDA. Tidak mungkin kita masuk ke pesantren. Kalaupun mungkin barangkali terlantar pula istri dan anak-anak kita. Nah, maka masjid menyediakan suatu wadah. Ada yang setiap hari, ada yang 2 kali sepekan, dan lain-lainnya. Nah, inilah majelis ilmu kita. Semoga pulangnya kita dari sini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berbincang-bincang kita tentang Palestina yang hari ini masih berkecamuk. Kita buat judul pengajian kita
bantulah Palestina. Karena kajian ini Bapak Ibu sangat jarang kita dengar. Di televisi pun tidak ada pembahasannya yang panjang lebar, hanya running text saja Pak. Karena sibuk sekarang sedang bicara masalah politik. Udah nampak kita semuanya. Ya, kita diingatkan dengan Bung Karno, Bapak Proklamator. Kita diingatkan kembali dengan Pak Soeharto. Pak Soeharto Bapak apa? Bapak Pembangunan. Diingatkan kita dengan Gus Dur, Bapak Bangsa. Diingatkan kita dengan Habibie, Bapak Teknologi. Dan akhirnya kita diingatkan dengan Pak Jokowi, Bapak Gibran. Ada yang salah Pak? Hah? Anak perlu bola apa? Kan Yona. Ada yang salah omongan saya? Kan iyo kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita tinggalkan. Kita akan bicara tentang Palestina, khususnya bagaimana betul Yahudi itu. Yang pertama tadi telah saya bacakan Bapak Ibu di dalam surat Al-Maidah ayat 82. Allah sudah katakan bahwasanya tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang paling kuat perlawanannya, kebenciannya kepada orang-orang beriman melebihi kebencian orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itulah sebabnya Bapak Ibu, 17 kali paling sedikit kita berdoa di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim, ini adalah orang-orang Yahudi. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Siapa yang dimurkai di surah Al-Fatihah itu adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Nasrani. Bayangkan Bapak Ibu, 17 kali kita mohon kepada Allah, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena kesombongannya. Jadi orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu luar biasa sombongnya. Bagaimana sombongnya? Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 181. Apa kata Allah? Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu,
salam, sebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, berilah makan orang yang lapar. Wasilul arham, hubungkan silaturahmi. Perlu diingat, Pak. Kita kumpul malam ini di Masjid Ar-Rahim, silaturahmi atau tidak? Tidak. Kita ini ukhuwah. Karena lupa gaji dulu kan. Silaturahmi itu apa? Menghubungkan rahim. Ini tuan. Jadi yang tak boleh putus sama sekali itu silaturahmi, putus rahim. Mana dia? Ulang dulu sedikit. Kan perlu apa ya? Perlu payah. Yang namanya silaturahim itu ke atas atau uang, ke samping kiri kanan, oong tante, pak uwo mak uwo. Yang sejajar abang adek kakak. Oh, lupa. Di bawah abang, di bawah adek, keponakan. Di bawah keponakan, cucu. Nah, itunya silaturahim. Iko yang tak boleh waktu cokak. Ya, ini itu namanya silaturahim. Dalam fikih namanya mahram, tak boleh menikah. Ibu ini itu nak ipar masuk. Ipar tak masuk. Maka jangan bolehkan anak gadis kita terlalu akrab dengan abang. Kok dunia itu nak kiamat, Pak? Berjalan anak gadis dengan abang iparnya. Ditanya orang, Kak, siapa yang sama Santi itu? Itu abangnya tuh lagi susi. Akrab orang, oh iya, itu abang iparnya tuh gak bentuk kakak beradik kandung. Udah kayak adik, padahal bukan mahram, berdekat-dekatan di tengahnya. Pak Bu, dua orang yang bukan mahram berdua-duaan di tengah-tengahnya, setan. Mbak Pulau menganggap ipar adik kandung, akrab Pak, datang setan. 3 bulan kemudian menyanyilah Sandi tadi. Ku menangis membayangkan betapa rupanya Bapak Ibu telah siap launching sinetron. Suamiku diambil adikku, coba bayangkan. Pak, jadi ipar bukan mahram, ingat itu. Nah, Pak Bu, wasilul arham, hubungkan baik-baik silaturahmi. Yang serahim itu jangan sampai putus. Jangan kita putus dengan datuk nenek, jangan putus sama kakak beradik, jangan putus dengan om dengan tante, jangan putus. Ini pesan Nabi. Wasallu billahi wan nasi niyam, dan sholatlah kalian saat orang sedang tertidur. Yadkhulu jannata bisalamah, kalian akan masuk surga dengan selamat. Mendengar itu pendeta Yahudi nomor 1 ini, Pak. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Salam. Masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, apa pesannya kepada Nabi? Ya Muhammad, jangan pernah kau percaya dengan orang-orang Yahudi. Itu pesannya. Lalu mendengar itu, Nabi mengapa tokoh-tokoh Yahudi itu ke rumah. Begitu datang tokoh-tokoh Yahudi tadi, Nabi pun bertanya, kalian kenal Abdullah bin Salam? Oh, maklum, pasti kenal. Siapa dia? Sayyidun, Sayyid kami wa abda Sayyid, dan anak tuan kami. Dialah orang yang paling berilmu di antara kami. Begitu disebutnya Bapak Ibu. Lalu kata Nabi,
Bagaimana kalau dia masuk Islam, mengikuti aku? Oh, tidak mungkin Muhammad. Dia itu ilmunya tinggi, panutan kami, tak mungkin dia beriman. Lalu kata Nabi, Abdullah bin Salam keluar. Keluarlah Abdullah bin Salam. Kata Nabi, ini kan orangnya. Langsung berubah. Oh, dia ini penipu ini. Orang tak pakai ini. Coba bayang. Padahal tadi dikatakannya orang yang paling alim. Itulah menurut Yahudi, Bapak Ibu. Sebentar saja bisa dia bolak-balikkan fakta. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, makanya Nabi ketika akan matinya, beliau berwasiat. Apa kata Rasulullah? Keluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik dari dua tanah haram. Makanya hari ini tak ada orang Yahudi, orang musyrik di kota Mekah. Tidak ada orang Yahudi dan musyrik di kota Madinah. Tidak ada. Wasiat Nabi, keluarkan mereka. Kenapa? Karena mereka sejak dulu sampai zaman Rasulullah SAW selalu membuat permusuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Di surat Al-Baqarah ayat 55. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika orang-orang Yahudi itu berkata, ya Musa, lan nu'mina laka. Lan, apa arti lan? Tidak akan pernah. Kami tidak akan pernah, wahai Musa, untuk beriman kepada engkau hatta narallah, sehingga kami bisa melihat Allah. Idola. Mereka ingin melihat Allah. Pada Bapak Ibu, coba kita lihat, besar tak bantuan Nabi Musa dengan Yahudi? Besar, Pak. Emangnya bagaimana? Mereka berasal dari keturunan Nabi Yakub. Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Kenapa Yakub disebut dengan Israel? Karena dia senang berjalan malam hari mengamati alam ini untuk lebih dekat kepada Allah. Makanya Isra itu artinya perjalanan malam. Kan Isra, Mi'raj. Isra perjalanan malam. Il itu artinya Allah, Tuhan. Maka disebut dengan Israel. Dia kan punya 12 orang anak. 12 orang anak Israel itu, salah satu nabi yang menjadi perdana menteri adalah Nabi Yusuf. Ketika Yusuf itu Bapak Ibu menjadi perdana menteri, semua keluarganya yang 12 orang itu dibawanya ke Mesir, Pak. Di cikal bakal Bani Israel itu dari Mesir. Yahudi itu dari Mesir. Lalu mereka dibawa di masa Musa, dibawa pindah karena dikejar oleh Fir'aun. Terbelahlah Laut Merah itu, sampailah mereka di seberang. Dibawa menuju ke Palestina. Palestina waktu itu ada suku yang terkenal namanya suku Kan'an. Berarti yang pendatang siapa? Mereka yang pendatang. Nah, sekarang kita baca berita itu, ceritanya apa? Orang Palestina ngambil tanah mereka dan dibalik-balikkan. Cerita itu tidak sesuai dengan sejarah Islam. Yang benar adalah mereka pendatang yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu pun mereka sudah begitu hebatnya Nabi Musa menolong mereka dari suku Kipti, sukunya Fir'aun. Namun mereka tetap tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala,
sampai mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta nara. Kami tidak akan pernah beriman kepada engkau Musa sebelum kami melihat wajah Allah itu. Padahal kurang apa? Mukjizat terbelahnya laut udah nampak mereka. Udah. Kemudian sampai di seberang, mereka tak bisa lewat, kesasar. Rupanya kenapa kesasar? Karena tidak membawa jasad Nabi Yusuf. Tidak membawa. Karena perintah Nabi Yusuf, kuburkan aku di bumi Palestina. Tapi mereka lupa membawa. Nah akhirnya bolak-balik belok saja nyasar. Musa pun mencari tahu. Jumpalah orang tua. Engkau tahu di mana kuburnya Nabi Yusuf? Tahu? Tolong tunjukkan aku. Oh, harus ada imbalan. Jadi kalau ada orang minta tolong, imbalan itu yang begitu. Yo, kok pemilu oke Pak? Tolong lewat cek NBWP nomor biro wali biro ya begitu. Nah, apa kata perempuan tua ini? Ada syaratnya Musa. Apa syaratnya? Aku kau ajak masuk surga bersama. Cipul projus ketek menunjukkan kubur Yusuf. Jadi hadiah masuk. Musa tak bisa menjawab. Kenapa? Karena Musa bukan pemilik surga. Surga itu miliknya Allah. Di saat Musa tak bisa menjadi untung, datanglah Jibril. Ya Musa, dia akan masuk surga bersama atas izin Allah. Abu itu mereka. Dan ini terjadi juga dengan perempuan tua pada masa perang Khaybar. Jadi kalau Nabi mengatakan perempuan itu semakin tua semakin sembili, iyo dari dulu. Oi, perempuan. Orang tua-tua itu semakin pelit, semakin takut dia, semakin digenggamnya dunia ini. Rupanya dari dulu. Nah, ketika perang Khaybar, Nabi ceritakan cerita Nabi Musa mencari jasad Nabi Yusuf ini. Juga terjadi. Ada perempuan tua menolong Nabi, kecil pertolongannya. Tapi Nabi kita itu kan orangnya, sekecil apapun pertolongan dia akan balas. Lalu dia tanya, kau sudah menolong aku ingin membalasnya. Mintalah, aku akan memenuhi. Apa kata dia Muhammad? Aku minta banyak-banyak ya Muhammad. Kau tahu aku sudah tua renta begini. Tolonglah kau carikan seorang budak untuk jadi pembantu. Cipul, budak itu bukan sedikit, harganya mahal. Terkejut nanti. Setelah itu ya Muhammad, aku mau pulang jalan-jalan ke pasar. Tidak sanggup jalan kaki lagi. Tolong kasih aku seekor onta. Dan dua, setelah itu Muhammad, kau tengoklah rumahku ini Muhammad. Mungkin kalau kena angin habis ini, tolonglah kau bangunkan. Malah Nabi. Inilah dia ciri-ciri orang Yahudi. Kerja dikit, upah mau banyak. Yahudi. Bapak Ibu yang dimuliakan, mereka sudah lihat semuanya. Tapi mereka mengatakan kepada Musa dengan lantang, takkan pernah beriman kami kepada Tuhanmu sampai kami bisa melihat Tuhanmu. Begitulah Yahudi. Nah, sampai-sampai di Al-Baqarah 120 itu ayat Allah ponislah untuk kita semua. Apa kata Allah? Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Sampai kapanpun juga kalimatnya walan. Tidak akan pernah orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu senang kepada kalian. Tidak akan pernah. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian ikut kepada mereka. Artinya apa? Yang kita saksikan hari ini Bapak Ibu yang diberkati Allah sejak dulu seperti ini. Jadi apa tugas kita? Tugas kita mesti membantu mereka. Membantu dalam rangka apa? Inilah jihad kita, inilah pahala kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan perniagaan, perdagangan yang dapat menjauhkan kalian dari azab yang pedih? Kita hidup ini, kita sedang berbisnis. Sholat maghrib kita tadi, itu jualan kita. Siapa yang beli? Sholat maghrib kita tadi jualan kita. Siapa yang beli? Allah. Apa pembelinya? Pahala. Kita duduk di majelis ini sedang jualan ini. Yang beli Allah. Alat jual belinya adalah pahala. Nah ini kata Allah, ada jual beli yang lebih hebat. Kalau itu kalian lakukan, tunjikum min adzabin alim. Kalian akan dijauhkan dari azab yang pedih. Apa jualannya? Tu'minuna billah. Betulkan imanmu kepada Allah wa rasuli. Betulkan imanmu kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah bi anfusikum, dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dirimu. Kita tak bisa dengan diri, tak bisa kita pergi ke sana. Maka berjihadlah kita dengan harta. Datang orang, Ustaz, tak usahlah kita bikin donasi, bikin bantuan untuk Palestina. Masjid Ar-Rahim aja banyak lagi yang akan diurus. Anak yatim kita aja masih banyak. Ngapa pula Palestina yang kita pikirkan? Ada nggak orang ngomong gitu, Pak? Ada tak? Kalau ada orang ngomong seperti pagi, si kurang apa Tuhan? Tidak perlu bantu Palestina. Wa angkaran bilang dia. Dia tak paham. Dia tidak paham. Kenapa? Yang pertama, yang menjadi keributan sekarang itu namanya apa? Apa nama daerahnya? Gaza. Pusat pertahanan untuk bisa menuju ke tempat suci namanya Baitul Maqdis atau Masjidil. Siapa yang punya Masjidil Aqsa itu? Ketiga-tiga agama ini punya andil di sana. Nasrani punya hajat yang besar terhadap Aqsa. Karena di situ Maryam alaihissalam, Zakaria alaihissalam, di situ mihrabnya. Yahudi punya andil terhadap itu semua. Apa? Di situ ada sebuah tembok namanya tembok ratapan. Apalagi kita umat Islam apa Ustaz? Quran kita ngomong. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Jelas itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil dalam peristiwa Isra. Lalu dari Aqsa ini dinaikkan Nabi Mi'raj. Disitulah Nabi Mi'raj. Kemudian apa lagi? Begitu ibadah sholat itu didapatkan oleh Nabi, 18 bulan lamanya kiblat kita menghadap ke Masjidil. 18 bulan, Pak. Sampai Nabi melihat ke langit. Begitu Nabi melihat ke langit, turunlah ayat suratul Al-Baqarah itu. Fawalli wajhaka sataral Masjidil Haram. Muhammad, palingkanlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Maka Nabi sedang sholat zuhur itu berputarlah badannya. Tempat Nabi merubah kiblat sholat zuhur itu, inilah yang kita kenal di Madinah, Bapak Ibu. Nama masjidnya Masjid Qiblatain. Kalau dulu tahun 2000 sampai 2006 ya, itu kita masih main kita di masjid itu, Pak. Yang sekarang aja tak main lagi kita di sini. Cuma nengok dari jauh saja. Tuh Masjid Qiblatain. Itu Masjid Fatimah. Kan yang tunjuk-tunjuk saja. Kalau dulu tidak. Berhenti posisi lagi. Datang kita ke masjid yang tunjuk itu. 18 bulan Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa.
Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan, bertanyalah para sahabat, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Baitul Maqdis." Kata Nabi, "Berziarah kalian ke sana. Sholatlah kalian di sana. Kalau kalian tidak bisa sholat, doalah untuk mereka." Kenapa? Karena tidak ada tempat ziarah yang bernilai ibadah kecuali 3 tempat. 1, Masjidil Haram yang pahalanya 100.000. Yang kedua, Masjidku, Masjid Nabawi yang pahalanya berapa? 1.000 atau 10.000? 1.000. Yang ketiga, Aqsa yang pahalanya 500, ada yang mengatakan 250. Nabi sudah katakan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya pengamat-pengamat itu ya kan mengatakan itu. Ya apalagi Rocky Gerung itu, Pak. Ya saya nonton YouTube-nya tentang Palestina ini. Dia bilang apa? Ya, memang ini tidak sebatas masalah politik. Jadi kan begitu. Tapi kalau kita balik ke belakang, ini ada masalah agama. Inyo dia dapat agama, tapi dia yakin itu masalah agama. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu adalah tanah suci kita. Nah oleh karenanya apa? Mari ya, terutama kepada pengurus masjid. Lalu yang masjid lalu buat ya seperti masjid-masjid lain. Ar-Rahim mengumpulkan donasi buat saudara kita di Palestina. Lalu kirim. Hari ini yang paling viral apa? Bantuan dari masyarakat Rokan Hilir udah sampai ke Palestina. Iri saya, Pak. Saya belum langsung menggaji saudara saya kan gitu. Kita kan tahu Pak, dan kita juga di bawah. Dan untuk apa Pak Ustaz? Pertanggungjawaban kita. Karena hadisnya dia Pak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman. Sekali lagi Bapak Ibu. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Sekarang Amerika sudah ngirim kapal induk, betul? Inggris sudah ngirim kapal induk, Italia sudah ngirim kapal induk, Mesir sudah berkabung berduka karena melihat Palestina seperti ini. Turki Pak berkabung 3 hari. Ya, tadi saya nanya ke anak saya, udah selesai berkabungnya udah cuma 3 hari saja. Ya. Mesir, ya, Jordania, begitulah mereka. Yang belum kita, karena kita tak mau ikut bertikai. Kita hobi kita hobi kita apa? Nonton. Nah, itu namanya. Jadi hobi kita. Hobi nonton inilah yang kita harus rubah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sumbang apa pahalanya Ustaz? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan ampuni dosa-dosa. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kau akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Kau akan dibuatkan sebuah rumah yang bernama surga Adnin. Wa ukhra tuhibbunaha. Ayat selanjutnya ada yang lebih hebat daripada itu. Apa dia? Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu teramat dekat. Karena Allah mengatakan in tansurullah yansurkum.
siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agama mereka. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan mau dicuci otak kita, Pak. Ya, cuci otaknya bagaimana? Tidak ada hubungan perperangan itu dengan agama. Apalagi hari-hari itu percaya, Pak. Ini bukan peperangan Palestina dengan Israel, tapi ini peperangan antara Hamas dengan Israel. Masya Allah, begitulah mereka cuci. Dan hebatnya lagi, dibuatlah video-video hoax yang semalam katanya ada banjir, betul tidak? Iya enggak, Bu? Ada badai pasir. Mahasiswa kita yang ada di sana tak ada terjadi apa-apa di Israel itu, Pak. Tonang-tonangnya orang tuh. Ngapun dibuat berita begitu supaya hati wak lega. Nah, sehingga kita tidak empati kepada mereka. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Rasakanlah azab Allah nyata karambil. Kini kok Pak semua bisa dibuat orang di teknologi. Nah, jadi sekarang iman kita lagi ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, di akhir zaman nanti di hadis tentang kiamat, disitulah turunnya Imam Mahdi, disitulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Adakah kita sudah berbuat untuk mereka? Kalau belum, amali. Tak bisa kita 50.000 mentransfer 100.000. Ayo, Anda bisa 100.000, 1 juta lah. Ya. Oh, rugi Pak Ustaz? Tidak rugi. Kenapa? Karena sedekah kepada agama Allah bighairi hisab, tidak bisa dihitung pahalanya. Nah, bagi ibu yang tak punya duit, doalah tiap sholat. Ya Bu, nggak pandai bahas suara pas suara. Ya Allah, tolonglah saudara kami, ya Allah, di Palestina lah. Tak paham tuh ibu, menyubi itu saja nggak bisa. Oi, bisa nggak? Cibu. Coba Bu. Ya Allah, apa ya? Tolonglah saudara kami muslimin di Palestina. Siapa yang mendoakan saudaranya diam-diam, doa itu akan kembali kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Baitul Maqdis, tanah suci itu. Allah jaga saudara-saudara kita sehingga yang benar itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Bapak Ibu pada malam hari ini edisi Palestina kita. Yang dari awal sudah saya katakan, tidak akan pernah baik mereka itu kepada kita. Dua saja, Yahudi dan musyrik. Oleh karena itu khususkanlah berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika kita mengatakan ghairil maghdub, kita sedang mengutuk Yahudi dan Nasrani. Demikian, subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.